Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku yang soleh solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam naungan ridha Allah. Amin. Terima kasih ayah, ibu, umi, abi yang senantiasa mendampingi putra-putrinya tercinta dalam belajar online. Baiklah anak-anak, kali ini kalian belajar online bersama Bu Nasriah dalam mata pelajaran fikih. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih 3, salat sunnah rawatib. Memahami ketentuan salat sunnah rawatib. Nah, anak-anak, sebelum pada materi, saya sampaikan dulu buku pegangan yang dipakai adalah seperti yang ada di gambar. Bukunya seperti ini. Nah, ini adalah gambar ya. Mari kita amati bersama-sama. Gambar ini adalah para jamaah dalam suatu masjid ya. Loh, kenapa mereka kok sholatnya tidak berjamaah? Mengapa mereka sholatnya sendiri? Nah, pernahkah kalian melihat seperti itu? Atau mungkin pernahkah di antara kalian mempraktekkan sholat seperti itu? Nah, jika sudah, saya beritahu. Atau jika belum, mungkin hanya melihat bahwa sholat itu adalah anak-anak sholat sunnah, di mana sholat itu bisa dikerjakan sebelum sholat fardu. Maksudnya sambil menunggu sholat fardu berjamaah didirikan. Mungkin setelah adzan imamnya belum datang, nah para jamaah sholat dulu sendiri-sendiri. Sholat itulah yang dinamakan sholat rawatib. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Sholat sunnah rawatib, pengertiannya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Waktu pelaksanaan sholat rawatib adalah sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat rawatib qobliyah. Sholat sunnah qobliyah maksudnya untuk persiapan agar lebih khusyuk ketika kita sholat fardu. Sholat yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat rawatib ba'diyah. Sholat ba'diyah bermaksud untuk menyempurnakan kesalahan dan kekurangan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Mu'akkad artinya dikuatkan. Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Nah, apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu adalah lebih utama daripada dunia seisinya. Begitu, nggih? Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana keutamaan sholat rawatib, nah harapannya nanti anak-anak segera bisa mempraktekkan sholat rawatib dengan baik. Itu nggih. Yang berikutnya, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad artinya sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Nah, jika kita melakukan boleh enggak? Oh, boleh saja. Cuman ini kurang dianjurkan. Nah, bilangan salat rawatib ghairu mu'akkad apa saja? 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan sesudah 2 rakaat sunnah rawatib mu'akkad. Maksudnya seperti ini anak-anak. Tadi di depan sudah disampaikan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kenapa di dalam sholat rawatib ghairu mu'akkad disebutkan lagi? Nah, jadi gini, misal kamu sebelum sholat zuhur, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, yang pertama itu namanya mu'akkad.
Oh, imamnya belum datang, sholat lagi. Lah, yang kedua inilah yang disebut sunnah rawatib ghairu muakkad. Demikian juga sholat sesudah sholat fardu. Sesudah sholat duhur, kalian sholat 2 rakaat. Sholat yang pertama itu dinamakan muakkad, kemudian saya mau sholat lagi. Nah, sholat yang kedua itu namanya ghairu muakkad. Paham ya? Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, anak-anak mudah sekali untuk mengingat-ingatnya, ya. Sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Sebelum asar. Kenapa Bu kok nggak ada sesudah asar? Perlu kalian ketahui bahwa sholat rawatib sesudah asar itu tidak ada. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang tata cara sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya 4 dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Misalnya 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita sholat dulu 2 rakaat. Sudah selesai, salam, berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Paham ya? Berikutnya, sholat rawatib pada sholat Jumat dikerjakan setelah sholat Jumat, berarti ba'diyah. Sebaiknya mengerjakan sholat rawatib di rumah. Mengapa kok di rumah, Bu? Alasannya supaya rumah kita ini tetap tidak sepi. Dalam hadis Rasulullah disebutkan di sana, jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Mengapa kok seperti kuburan? Tidak pernah dipakai sholat. Kalau sholat fardu sudah pasti ya sholat sunnah yang lain. Dan dengan tujuan pula ketika kita mau melaksanakan sholat jamaah di masjid, kita kan sudah sholat rawatib di rumah. Nah, jadi ketika kita tiba di masjid, kita langsung bisa sholat tahiyatul masjid. Nah, banyak sekali kan sholat sunnah yang kita kerjakan sudah di rumah sholat rawatib, atau terus tiba di masjid imamnya belum datang. Oh, kita sholat dulu tahiyatul masjid. Nah, seperti itu nggih, punya tujuan. Mengapa sholat sunnah rawatib di rumah? Paham ya? Nah, sekarang waktu sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib qobliyah mulainya kapan? Jika sholat fardu sudah masuk waktunya hingga sholat fardu dikerjakan. Contoh, azan sudah berkumandang, berarti waktu sholat fardu sudah masuk. Misalkan sholat zuhur, sudah azan, oh ini berarti sudah masuk sholat zuhur. Kamu ke masjid, ternyata tadi belum sholat rawatib di rumah, sholat dulu. Sholat fardu kan belum didirikan, nah, itu masih waktunya sholat fardu. Lah, ketika sholat fardu didirikan, sholat rawatib qobliyah waktunya sudah habis. Begitu, paham ya? Oke, sholat rawatib ba'diyah dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya sholat fardu tersebut. Nah, kalau ba'diyah itu artinya sesudah sholat fardu. Itu sholat rawatib sudah mulai waktunya. Nah, berakhirnya kapan? Ketika waktu sholat fardu berakhir. Kalau sholat misal tadi setelah selesai sholat duhur, kamu sholat rawatib 2 rakaat. Nah, sepanjang itu masih ada waktu sholat rawatib ba'diyah. Nah, sampai kapan? Sampai waktu sholat duhur habis. Begitu. Paham ya? Nah, sholat rawatib dikerjakan secara sendirian atau munfarid, berarti tidak berjamaah. Seperti pada gambar di depan tadi ya. Nah, disezugyakan kita berzikir terlebih dahulu, baru sholat rawatib. Memutus atau menghentikan sholat sunnah ketika sholat fardu dimulai. Contoh, jika kita sholat rawatib, nah, tiba-tiba baru dapat 1 rakaat kok, terus sholat fardunya didirikan, imamnya sudah datang, iqomah, langsung takbiratul ihram, padahal kamu baru dapat 1 rakaat. Sholatnya langsung diputus saja. Begitu nggih? Langsung kita ikuti sholat fardu. Paham ya? Tidak melaksanakan sholat rawatib ketika ada khutbah atau kultum. Jadi ketika imam baru khutbah atau kultum, kita nggak boleh melakukan sholat sunnah rawatib. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak
Demikian pembahasan kita hari ini tentang sholat rawatib ya. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mempraktekannya dengan baik, begitu ya. Nah, untuk tugasnya ada 2. Tugas 1 yaitu tugas KI 3, ada 5 nomor. Soalnya seperti tertera pada slide. Nanti kerjakan jawab saja di buku tulis. Jika sudah, dikirim ke WA Bu Nasriah. Nomornya 085877120240. Tugas yang kedua, tugas KI 4. Nah, tugas KI 4 ini kamu buat tabel atau daftar seperti pada gambar. Nah, kamu buat gambar seperti ini. Nanti kamu beri tanda centang sesuai dengan keadaan. Paham anak-anak? Ya. Jika sudah paham, mari kita sudahi kegiatan belajar online dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Salam sehat dan tetap bersabar walau masih di rumah saja. Sekian dari Bu Nasriah, sampai ketemu pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.